Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kenapa kita membahas etika komunikasi dan mengapa perlu etika komunikasi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan kali ini yaitu Anda bisa memahami konsep komunikasi dan etika komunikasi serta hubungan pelanggan. Yang kedua, memahami dimensi dari etika komunikasi dan memahami manfaat etika komunikasi. Menurut Joseph, beliau adalah Bapak Pers Amerika Serikat. Surat kabar atau media tanpa etika bukan hanya tidak mampu melayani halayak, melainkan justru akan berbahaya bagi halayak. Jadi yang bisa diambil kesimpulan dari pernyataannya Joseph adalah media itu bagus. Surat kabar itu bermanfaat bagi orang yang memanfaatkan. Akan tetapi tanpa adanya etika, bahasa yang digunakan dalam media akan memberikan bahaya bagi halayak. Itulah pentingnya etika. Khususnya dalam hal ini adalah penyiaran suatu media atau surat kabar. Nah, ada sebuah penelitian mengatakan di sini dapat dilihat pentingnya etika komunikasi atau mengapa perlu etika komunikasi. Diketahui antara 75% sampai 90% dari waktu kerja kita menurut Jiwanto tahun 85 kita bergunakan untuk berkomunikasi. 5% digunakan untuk menulis, 10% digunakan untuk membaca, 35% digunakan untuk berbicara, dan 50% dipergunakan untuk mendengarkan. Jadi berdasarkan penelitian Jiwanto inilah kita bisa mengetahui bahwa banyak waktu kita digunakan untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, perlu adanya etika dalam berkomunikasi. Berkomunikasi merupakan suatu hak, ya. Hak untuk berkomunikasi di ruang publik merupakan hak yang paling mendasar. Memberi kebebasan berpikir, hak untuk berkomunikasi di ruang publik ini tidak bisa dilepaskan dari otonomi demokrasi yang didasarkan pada kebebasan untuk berekspresi. Indonesia sudah menganut demokrasi, akan tetapi demokrasi seperti apa yang bisa menyalurkan hak manusia untuk berkomunikasi, perlu ada etika untuk menjembatani itu semua. Otonomi demokrasi ini dapat tercipta apabila hak untuk berkomunikasi di publik dihormati. Menurut Everett M. Rogers mengemukakan pendapatnya yaitu komunikasi adalah suatu proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan dimaksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Manusia pada umumnya berkomunikasi untuk menyatakan dan mendukung identitas diri dan untuk membangun interaksi sosial dengan orang-orang yang berada di sekitar kita serta mempengaruhi orang lain untuk berpikir, merasa, atau bertingkah seperti yang kita harapkan. Itu adalah definisi dari sebuah komunikasi, proses penyaluran ide atau sumber kepada penerima. Jadi misalkan saya di sini berproses untuk menyampaikan ide ke teman-teman semuanya, itu juga termasuk sebagai sebuah komunikasi. Meskipun komunikasi dengan satu arah, karena saya memberikan sebuah audio. Anda tidak bisa langsung bertanya kepada saya, itu yang dikatakan sebagai komunikasi satu arah. Nah, kenapa penting dibahas tentang komunikasi? Karena komunikasi itu bisa menjalin yang namanya relationship. Suatu relationship itu pasti membutuhkan yang namanya komunikasi. Longman mengatakan bahwa pengertian hubungan atau relation adalah cara dua orang atau dua kelompok merasakan satu dengan yang lain. Kemudian Little John dan Voss menyatakan bahwa banyak orang tertarik dengan topik hubungan karena setiap hubungan memiliki dimensi yang berbeda-beda. Suatu hubungan dalam suatu kelompok memiliki tujuan yang berbeda, cara yang berbeda, dan metode yang berbeda untuk mewujudkan suatu tujuan kelompok. Nah, di sini ditunjukkan bahwa untuk mencapai orang itu menunjukkan adanya relationship dalam jangka waktu yang lama, perlu yang namanya sebuah komunikasi. Dalam hal ini, sebuah rumah sakit perlu membangun yang namanya relation dengan pasien, akan tetapi pihak rumah sakit harus memberikan komunikasi yang beretika. Nah, etika komunikasi sangat bermanfaat bagi semua orang, terlebih bagi sekretaris dalam menjalankan fungsinya di perusahaan. Misalkan Anda bekerja sebagai seorang sekretaris di sebuah rumah sakit, yaitu membina hubungan yang harmonis di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan atau rumah sakit. Jadi sekretaris tidak hanya bisa berkomunikasi di dalam lingkup internal suatu rumah sakit, tetapi bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan orang yang berada di luar rumah sakit. Kemudian pelayanan yang sangat erat kaitannya dengan etika komunikasi guna
guna menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen atau pelanggan. Kalau contohnya yang ada di rumah sakit misalkan di bagian humas, kemudian di bagian promosi kesehatan, itu semuanya membutuhkan komunikasi yang beretika untuk menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan. Seluruh karyawan, bahkan pimpinan perusahaan pun harus menerapkan standar etika komunikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan agar terjadi hubungan yang baik dan harmonis dengan konsumen atau pelanggannya. Jadi etika itu standar yang menetapkan adalah perusahaan itu sendiri. Etika yang seperti apa yang mau dibangun untuk mencerminkan suatu perusahaan. Misalkan saya sebut aja merek Indomaret ataupun Alfamart. Para pelayan yang ada di Alfamart atau Indomaret selalu menyampaikan selamat pagi, selamat datang di Indomaret. Itu contoh dari etika berkomunikasi. Dan etika berkomunikasi yang menetapkan standarnya adalah perusahaan itu sendiri. Nah, dari berbagai cerminan di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa etika komunikasi merupakan penilaian baik buruk atau bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam usahanya menyampaikan idenya ke manusia yang lain. Jadi dimensi yang dipersoalkan dalam etika komunikasi itu ada beberapa hal yang perlu dilihat. Yang pertama itu adalah komunikator dan motifnya dalam penyampaian pesan. Komunikator adalah orang yang menyampaikan informasi kepada orang lain. Misalkan saya di sini termasuk sebagai seorang komunikator. Etika komunikasi akan berjalan dengan baik apabila komunikatornya adalah orang-orang yang benar mumpuni, orang-orang yang memiliki pengetahuan atau experience yang tepat dalam memberikan komunikasi. Artinya, pendengar juga tidak akan mendengarkan apabila komunikatornya adalah bukan orang yang tepat. Kemudian motifnya dalam penyampaian pesan. Apa motif dalam penyampaian pesan? Itu juga perlu dipertimbangkan dalam melakukan etika komunikasi. Kemudian dimensi yang kedua adalah tujuan komunikasi. Apa tujuan komunikasi ini? Hanya sekedar memberikan informasi atau melakukan persuasi atau mau melakukan provokasi? Tujuan komunikasi harus ditetapkan. Karena dari tujuan itu kita bisa memilih etika komunikasi mana yang tepat sesuai dengan tujuan komunikasi kita. Kemudian yang ketiga, halayak sasaran komunikasi. Siapa sasaran komunikasinya? Apakah satu orang, dua orang, halayak ramai? Tidak hanya itu saja, itu berdasarkan jumlah. Bisa saja halayak sasaran dilihat berdasarkan background dari pendidikannya. Siapa yang kita ajak komunikasi? Anak kecil yang belum memiliki pengalaman atau pendidikan? Ibu-ibu? Ibu-ibu yang seperti apa? Ibu-ibu bekerja, ibu-ibu yang tidak bekerja, itu cara berkomunikasinya pasti berbeda. Jadi, halayak atau sasaran siapa yang kita ajak untuk berkomunikasi perlu dipertimbangkan agar kita bisa memilih etika komunikasi yang tepat. Kemudian sarana dan teknik komunikasi yang digunakan. Apabila kita berkomunikasi dengan halayak ramai, kita bisa menggunakan media yang namanya media sosial atau mungkin YouTube channel. Dengan menggunakan berbagai sarana dan teknik penyampaian informasi yang lebih informatif, maka orang akan lebih mampu mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Jadi 4 dimensi ini yang perlu kita perhatikan dalam melakukan etika komunikasi. Yang pertama adalah komunikatornya terkait dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas serta motifnya. Kemudian yang kedua adalah tujuan komunikasi harus ditentukan terlebih dahulu. Tujuan komunikasinya mau dibuat seperti apa? Sekedar menyampaikan informasi, memberikan persuasi, memberikan provokasi, atau yang lain. Kemudian yang ketiga, tentang siapa yang menjadi sasaran dari komunikasi kita. Karena itu menentukan dari metode dan media yang kita gunakan. Terkait dengan dimensi yang keempat, sarana dan teknik komunikasi yang digunakan. Semakin minim sarana dan teknik komunikasi yang digunakan, maka peran dari komunikator, pembawaan dari komunikator, kemampuan dari komunikator dalam berbicara sangat penting dilakukan. Apabila sarana dan teknik komunikasi sudah bagus, teknologinya lebih canggih, maka kekurangan dari komunikator bisa lebih tertutupi. Manfaat dari etika ada beberapa hal agar disenangi, disegani, dan dihormati orang lain. Yang kedua, memudahkan hubungan dengan orang lain sehingga melancarkan kegiatan hidup dan bekerja.
Bayangkan saja apabila suatu komunikasi tidak dasari dengan etika, maka hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain pasti akan sering terjadi bentrok. Karena apa? Kesalahan komunikasi. Komunikasi yang tidak didasari dengan yang namanya etika. Kemudian yang ketiga, memelihara suasana menyenangkan di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan handai tolan. Yang keempat, memberikan keyakinan pada diri sendiri saat menghadapi orang lain. Dan yang kelima, meningkatkan citra pribadi seseorang di mata masyarakat. Contoh etika komunikasi yang baik itu ada beberapa hal secara umum. Di sini yang pertama menggunakan kata dan kalimat yang baik. Yang kedua menggunakan bahasa yang sudah dimengerti oleh lawan bicara, sehingga lawan bicara itu perlu kita ketahui terlebih dahulu kita berbicara dengan siapa. Kemudian yang ketiga menatap lawan bicara dengan lembut. Yang selanjutnya ekspresi wajah yang ramah dan murah senyum. Gerakan tubuh yang sopan dan wajar, menerima segala perbedaan pendapat, menggunakan volume, nada, dan intonasi suara, serta kecepatan bicara yang baik. Nah, pada pertemuan kali ini, ada tugas yang perlu Anda selesaikan. Cari contoh etika komunikasi, di mana etika komunikasi itu berbeda-beda, ya. Yang perlu Anda cari contoh adalah bagaimana etika komunikasi dalam bisnis, etika komunikasi dengan karyawan, etika komunikasi dengan atasan, dan etika komunikasi dengan pelanggan.